Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang determinan dan matriks inverse. Jadi untuk determinan ini pembahasannya ada dua ya. Cara menghitung determinan itu bisa dengan dua metode. Bisa dengan aturan Sarus atau dengan menggunakan ekspansi Laplace. Nah, aturan Sarus ini sebenarnya terbatas untuk yang ukuran 2x2 dan 3x3. Untuk pola yang bisa dipahami ya, itu lebih mudah kalau ukuran 2x2 sama 3x3 aja. Tapi untuk ukuran yang lebih dari itu, ada pola Sarus yang sulit untuk dipahami dan saran saya lebih baik menggunakan ekspansi Laplace. Nah, ekspansi Laplace sendiri sebenarnya juga bisa kita terapkan baik dari ukuran matriks 2x2, 3x3, ataupun ukuran berapapun. Nah, untuk ekspansi Laplace ini perlu perhitungan terlebih dahulu tentang yang namanya kofaktor. Nah, tadi saya mau jelaskan notasi determinan ya. Notasi determinan itu bisa dituliskan dengan garis tegak yang mengapit huruf A, matriksnya. Misalkan matriksnya namanya matriks A, atau biasanya disebut kalau di matematika namanya nilai mutlak gitu ya, seperti nilai mutlak. Ini kalau ada tanda garis seperti ini dan mengapit huruf, ini berarti disebutnya determinan dari matriks A. Nah, diekspansi di sini itu artinya bisa diekspansi terhadap baris atau terhadap kolom. Kalau dia diekspansi terhadap baris, maka indeks yang kita gunakan adalah indeks J dari 1 sampai N. AIJ itu artinya elemen dari matriks A baris I kolom ke J. Sedangkan KIJ ini adalah kofaktor. Kofaktor IJ di mana definisinya adalah min 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ. Nah, MIJ itu apa? MIJ itu adalah minor IJ. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait minor ini. Selanjutnya, selain determinan, nanti kita akan juga bahas masalah matriks inverse. Matriks inverse ini punya syarat kalau ukuran matriksnya M kali N, maka ukuran baris harus sama dengan ukuran kolomnya. Artinya dia matriksnya bentuknya matriks bujur sangkar. Syarat kedua, nilai determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau mau mencari matriks inverse harus dicek terlebih dahulu determinannya. Menghitung determinan, ingat ada dua cara, bisa Sorus, bisa ekspansi Laplace. Kalau Sorus terbatas sampai ukuran 3x3, kalau ekspansi Laplace bisa untuk ukuran matriks berapapun. Dan di sini ada istilah namanya matriks non-singular. Matriks non-singular adalah matriks yang determinannya tidak 0. Matriks inverse, notasinya ini ada pangkat min 1. Jadi kalau ada suatu huruf besar, kapital, itu notasi dari suatu matriks. Kemudian ada pangkat min 1, ini disebutnya sebagai matriks inverse dari A. Nilainya itu sama dengan 1 per det A, itu sama dengan singkatan determinan ya di sini ya, 1 per determinan A dikali kofaktor IJ di transpos. Nah, kofaktor IJ yang ditranspos itu disebut sebagai adjoint. Jadi rumusnya I inverse itu adalah 1 per determinan dikali matriks adjointnya. Jadi KIJ itu kan baris 1 kolom 1 sampai harusnya kan di sini baris 1 kolom ke N. Nah, kalau di sini saya nulisnya KN1 ini berarti sudah ditranspos. Suatu barisnya bisa sudah berubah menjadi 1 kolom. Nah, ini kita belajar terlebih dahulu tentang aturan Sarus untuk matriks ukuran 2x2. Jadi,
Kalau matriks A isinya A11, A12, A21, A22, di sini kita kalikan. A11 dikalikan dengan A22, kemudian kita kurangi dengan A21 dikalikan dengan A12. Jadi yang di diagonal utama kita kalikan, kemudian kita kurangi dengan yang ada di perkalian di elemen yang ada di diagonal yang lain. Begitu juga dengan matriks ukuran 3x3. Di sini untuk memudahkan bisa ditambahkan 2 kolom pertama di samping kolom ketiga. Kemudian kita kalikan yang ada di diagonal utama, matriks-matriksnya, kemudian kita jumlah. Kemudian untuk matriks atau elemen yang ada di diagonal yang lainnya, ini kita kalikan juga tapi tandanya dikurangi. Jadi A11 dikali A22 dikali A33 sampai A13 dikali A21 dikali A32 dikurangi A31 dikali A22 kali A13 sampai dikurangi dengan A33 kali A21 kali A12. Oke, selanjutnya menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi Laplace. Jadi ini dengan cara menjumlahkan hasil kali elemen dalam suatu baris atau kolom dengan kofaktor yang bersesuaian. Seperti yang dibahas di slide sebelumnya, jadi untuk mendapatkan determinan dari matriks A, ini kita ada notasi sigma, yang artinya ini adalah notasi jumlahan dari elemen matriks A IJ dikali kofaktor IJ. Nah, di sini kalau diekspansi terhadap kolom ke J, maka di sini indeksnya yang berjalan adalah indeks I. Sedangkan kalau diekspansi di baris ke I, maka dia indeksnya adalah indeks J, berjalannya dari 1 sampai N. N ini adalah ukuran matriksnya. Kemudian contohnya seperti ini, misal matriks isinya 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 4, 5. Nah, misal kita pilih dia diekspansi di baris kedua. Berarti indeksnya kita tulis indeks J, di mana J-nya berjalan dari 1 sampai 3. 3 ini adalah ukuran matriksnya, 3 kali 3. Dengan mengalihkan A2J, ini karena diekspansi di baris kedua, maka ditulis di sini indeks I-nya diganti 2. A2J dikali K2J. Nilainya sama dengan A21, jadi J-nya ini berjalan dari 1 sampai 3. Jadi A21, K21, karena notasi sigma berarti ditambah. Kemudian J-nya ganti jadi 2, A22, K22, kemudian ditambah lagi dengan J-nya diganti 3. Nah, di sini A21 adalah 1 dikali kofaktor 21 ditambah A22-nya 1 dikali kofaktor 22 ditambah A23-nya 1 dikali kofaktor 23. Nah, di sini ditulis K21-nya 2, K22-nya 2, K23-nya 2. Sehingga hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana cara menghitung kofaktor? Jadi kofaktor itu kan asalnya dari minor. Minor sendiri itu adalah determinan sisa yang diperoleh dengan menghapus baris ke I dan kolom ke J. Ditulisnya sebagai MIJ. Jadi, semisal matriksnya seperti ini tadi, kita tadi ekspansi di baris 1 kolom 1, berarti kita menghapus baris, ekspansi di baris 2 ya, baris 2, berarti nanti di sini butuh M21, M22, M23. M21 adalah minor 21, adalah determinan dengan menghapus baris kedua kolom ke 1. Sehingga matriksnya itu tinggal 2, 3, 4, 5. Kemudian kita hitung determinannya, berarti 2 kali 5, 10, dikurangi 4 kali 3, 12. Jadi 10 kurangi 12, hasilnya minus 2. Kemudian butuh M22. M22 itu berarti menghapus baris 2, kolom 2. Sehingga matriksnya adalah 1, 3, 1, 5. Sehingga determinannya 1 kali 5, 5 dikurangi 1 kali 3, 2. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Kemudian untuk M23 berarti menghapus baris kedua kolom ketiga, di mana determinannya adalah 1, 2, 1, 4.
Artinya 1 dikali 4 dikurangi 1 kali 2. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Lalu kita hitung kofaktornya. Kofaktor itu adalah min 1 dikali I ditambah J dikali MIJ. Jadi kalau kofaktor 21, min 1 pangkat 2 ditambah 1 dikali M 21. Min 1 pangkat 3 itu adalah min 1. Kemudian M21-nya sendiri adalah minus 2. Sehingga kofaktornya adalah 2. Begitu juga K22 berarti min 1 pangkat 2 tambah 2, min 1 pangkat 4. Jadi min 1 dikali min 1 dikali min 1 kali min 1 sebanyak 4 kali. Itu hasilnya adalah positif 1. Jadi di sini nih ya sebagai catatan. Jadi kalau ada minus 1 dipangkatkan tadi berapa? Pangkat 3 ya. Berarti kan artinya minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1. Minus 1 dikali minus 1 itu adalah plus 1. Dikali dengan minus 1, hasilnya adalah minus 1. Kemudian ada minus 1 pangkat 4. Berarti minus 1 dikali minus 1 sebanyak 4 kali. Ini minus 1 kali minus 1 kan plus 1. Ini juga plus 1. Plus 1 dikali plus 1 hasilnya 1. Nah, di sini bisa dibuat bentuk umumnya. Kalau min 1 pangkat ganjil itu berarti hasilnya adalah min 1. 3 itu kan ganjil ya. Nah, min 1 pangkat genap itu adalah positif 1. Gitu. Nah, berarti K23 karena 2 tambah 3 kan ganjil. Berarti ada tanda negatif di depannya. Jadi min kali M23-nya 2 hasilnya adalah min 2. Nah, kemudian ini ke sifat-sifat determinan. Yang pertama, jika ada suatu determinan dari matriks A, kemudian kita menghitung determinan dari A transpose. Oh ya, notasi transpose itu boleh dituliskan sebagai tanda aksen atau tanda pangkat T. Jadi ini saya tulisnya sebagai tanda A aksen. Jadi kalau ada suatu determinan A, kemudian kita cari determinan dari transpose A, maka nilainya akan sama. Contohnya ini. Dan tadi kan kita sudah hitung, nilainya tadi adalah positif 2. Nah, kemudian kalau ditranspose, ini kan berarti baris 1, 1, 2, 3 jadi kolom 1, 2, 3. Nah, ini kalau dihitung determinannya dengan menggunakan sorus, kita juga dapatkan nilainya 2. Kemudian sifat yang kedua, nilai determinan akan berlainan tanda jika elemen baris atau kolom ditukar dengan elemen atau baris kolom yang lain. Jadi kalau misalkan kita kan tadi tahu ya, determinan dari matriks inti kan sama dengan 2. Semisal saya menukar baris ke berapa? Baris kedua dengan baris ke-1. Jadi nilainya itu bisa dipastikan berlainan tanda dari nilai yang sebelum ditukar tadi barisnya. Ini nilainya adalah min 2. Ini terbukti kalau kita menghitung manual dengan menggunakan aturan sorus. Jadi diingat-ingat kalau misalkan ada pertukaran baris, maka determinannya jadi negatif. Kemudian nilai determinan sama dengan 0 jika terdapat 2 baris atau kolom sama atau sebanding atau kelipatannya. Contohnya ini, baris kedua dan baris ketiga ini sebanding. Artinya baris ketiga ini 2 kali lipatnya baris kedua. Maka bisa dipastikan nilai determinannya adalah sama dengan 0. Kalau mau dibuktikan pakai sorus, juga hasilnya sama dengan 0. Kemudian sifat keempat, nilai determinan menjadi K kali nilai determinan semula jika elemen suatu baris atau kolom digandakan dengan skalar K. Jadi, misal tadi kita punya determinan dari matriks Y kan sama dengan 2. Kemudian, ini, yang baris ke-1 itu kita kali 2. Jadi, awalnya 1, 2, 3, terus baris ke-1 jadi 2, 4, 6. Maka determinannya adalah 2 kali 2, yaitu 4. Nah, ini terbukti kalau menggunakan sorus juga dapat hasilnya 4.
Kemudian sifat yang kelima, nilai determinan yang elemen baris atau kolomnya jumlahan dua suku, maka determinannya dapat ditulis sebagai jumlahan dua determinan. Jadi misal matriks A ini bisa dipecah jadi dua matriks. Nih, nilai determinan yang elemen baris atau kolomnya. Jadi di sini ada baris, kalau saya kasih contoh di sini ada satu baris yang merupakan jumlahan dari baris matriks yang lain. Artinya di sini baris kedua dan baris ketiganya sama, cuman di baris ke-1 ini adalah jumlahan dari baris dari matriks 111 dan jumlahan dari baris ke-1 yang isinya adalah 0, 1, 2. Jadi di sini 1 tambah 0 ada 1, 2-nya dipecah jadi 1 tambah 1, 3-nya dipecah jadi 1 tambah 2. Nah, berdasarkan sifat sebelumnya, ini tanpa menghitung menggunakan sorus ya, karena ini ada yang sama atau sebanding, maka bisa dipastikan ini determinannya sama dengan 0. Nah, kalau di sini tadi kita tahu, sebelumnya ini adalah nilainya, determinannya adalah 2, maka besarnya determinan dari matriks yang ini bisa dipastikan besarnya adalah 2. Nah, ini coba kita buktikan dengan menggunakan sorus, terbukti kalau determinan dari matriks ini adalah 2. Kemudian nilai determinan tidak akan berubah jika elemen baris atau kolom setelah digandakan dengan skalar K ditambahkan pada elemen yang bersesuaian suatu baris atau kolom. Ini ada istilahnya OBE ya, operasi baris elementer. Jadi di sini kita mau merubah baris ketiga dengan operasi baris elementernya adalah B3 dikurangi 2B1. B3 itu mewakili baris 3, B1 ini adalah baris 1. Artinya di sini baris ketiganya kan 2, dikurangi 2 kali baris satunya 1. Jadi 2 dikurangi 2, hasilnya 0. Lanjut yang ini, 2 dikurangi 2 kali 2, 4. Jadi 2. Ini ya, baris ketiganya 2 dikurangi 2 kali baris ke-1-nya 2. Berarti 2 dikurangi 4, sama dengan minus 2. Kemudian di yang ini, dioperasikan dengan yang ini, jadi baris ketiganya adalah 2, dikurangi 2 kali baris ke-1-nya adalah 3, maka 2 dikurangi 6, hasilnya adalah minus 4. Ini hasilnya. Gitu ya. Nah, kalau ada OBE, ini namanya OBE ya, maka determinannya ini tidak akan berubah. Jadi ini tadi di awal, ada sifat kalau baris itu ada yang sebanding, di sini kan baris ketiga, 2 kalinya baris kedua. Nah, ini pasti 0 determinannya. Kemudian di OBE, tidak merubah nilai determinan, maka bisa dipastikan ini determinannya juga 0. Kalau kita buktikan dengan sorus, hasilnya juga kita dapatkan nilainya sama dengan 0. Nah, lanjut ke matriks inverse. Jadi di sini pembahasannya dari ordo 2 kali 2 sampai ordo 4 kali 4. Aturan mainnya sama. Matriks inverse itu didapatkan dari seperdeterminan dikali matriks adjoinnya. Matriks adjoin adalah matriks kofaktor yang ditranspos. Di mana matriks kofaktor itu menyesuaikan ukuran matriks sebelumnya. Jadi kalau ukuran matriksnya ada 2 kali 2, maka di sini perlu dihitung 4 kofaktor. Kalau ukurannya 3 kali 3, maka kita perlu menghitung 9 kofaktor. Dan kalau ukurannya 4 kali 4, kita perlu menghitung 16 kofaktor. Ini kita mulai dari yang ordo terkecil terlebih dahulu, yaitu ordo 2 kali 2. Nah, kofaktor tadi itu kan definisinya adalah minus 1, pangkat indeksnya kita jumlah. Jadi kalau K1, 1, berarti min 1 pangkat 1 tambah 1, dikali minor 1, 1. Minor tadi definisinya adalah determinan dari suatu matriks yang kita hilangkan baris ke I dan kolom ke J. Kalau M11 berarti kita hilangkan baris ke 1 dan kolom ke 1, maka sisa A22. Makanya di sini K11-nya sama dengan A22.
Begitu juga K22. K22 itu berarti kita menghapus baris 2 kolom 2, maka sisanya adalah A11. Nah, untuk lebih mudahnya bisa dihafalkan saja. Jadi kalau menghitung matriks inverse ukuran 2 kali 2 adalah seperdeterminan dikali adjoin. Adjoinnya adalah pertukaran elemen yang ada di diagonal utama. Jadi awalnya A11, A22 dia ditukar jadi A22 dan A11. Kemudian untuk elemen di diagonal yang lain ini posisinya tetap hanya dikali masing-masing dengan minus 1. Contohnya, misalkan ada matriks 2 kali 2 isinya adalah 3, 1, 2, 4. Nah, perlu dihitung terlebih dahulu determinannya untuk memastikan determinannya tidak 0. Karena syarat matriks inverse itu determinannya tidak boleh 0. Jadi 3 kali 4, 12, dikurangi 2 kali 1, 2. Jadi 12 kurangi 2 hasilnya 10. Berarti dia tidak 0. Kemudian baru kita masukkan di sini. A22 itu adalah elemen matriks baris 2 kolom 2, berarti 4. Jadi di sini determinannya tadi 1/10, kemudian 4 kita susun 3, jadi ini awalnya kan 3, 4 di sini, dan ini ditukar jadi 4, 3. Untuk diagonal elemen yang lain, elemen di diagonal yang lain, 1, 2 ini tetap hanya dikali minus 1. Nah, kemudian di sini ditemukan ada bentuk skalar, bentuknya pecahan dikali suatu matriks. Berarti masing-masing elemen di dalam matriks ini kita kalikan dengan skalarnya. Kemudian untuk matriks inverse ordo 3 kali 3. Berarti kita perlu menghitung 9 kofaktor atau 9 minor. Contohnya, oh ya sebelum itu, untuk kofaktor ini sudah adjoin, matriks ini sudah matriks adjoin ya, artinya sudah ditranspos. Ini kalau dilihat dari indeksnya, ini kan K11, K12, K13. Ini kan harusnya baris 1, tapi dia sudah berubah jadi 1 kolom, berarti ini sudah matriks adjoin. Nah, definisi kofaktor tadi itu kan min 1 pangkat I tambah J dikali minornya. Untuk lebih mudahnya, itu sebenarnya bisa bentuknya selang-seling kan ya. 1 tambah 1 kan 2, 2 itu kan genap. Pangkat kalau genap tadi kan positif. Jadi ini positif, ini negatif, ini positif. 1 tambah 2 kan 3, berarti negatif, positif, negatif. Kemudian 1 tambah 3 kan 4, berarti genap, positif, berarti ini negatif, ini positif. Jadi ini adalah sudah matriks adjoinnya. Jadi kita tinggal menghitung M11 sampai M33-nya. Kalau matriksnya seperti ini, berarti kita, oh ya, sebelumnya ditentukan terlebih dahulu ya determinannya. Dipastikan determinannya tidak 0. Menghitung determinan ukuran 3 kali 3 bisa pakai aturan Sorus, yaitu ditambahkan 2 kolom di sampingnya. Ini berarti kan harusnya ditambahkan gini ya, 2, min 2, 1, kemudian di sini 3, 0, 3. Berarti kita hitung ini kali ini 0, ini kali ini 3, terus 4 kali 2, min 8, kali 3, min 24, kemudian ini 0, ini sama ini berarti minus 6, ini minus 6, tambah min jadinya plus 6. Ini habis, berarti determinannya adalah negatif 21. Oke, karena determinannya tidak 0, maka kita bisa menghitung matriks inverse-nya. Maka bisa kita mulai menghitung M11, M12, sampai M33. Jadi, M11 di sini berarti kita hapus baris 1, kolom 1, berarti sisanya 0, 1, 3, 1. Kita dapatkan determinannya adalah minus 3. Kemudian kita hitung sampai M33. Nah, kalau sudah, kita susun. Matriks adjoinnya. Jadi matriks adjoin tadi adalah kofaktor yang sudah ditranspos ya. Nah, kalau sudah, baru kita kalikan dengan skalarnya, 1/21. Jadi ini adalah matriks inverse-nya. Oke.
Kemudian untuk matriks inverse ordo 4 kali 4, berarti kita menghitung minor sebanyak 16 ya. Tapi sebelum itu harus ditentukan terlebih dahulu determinannya. Dipastikan determinannya ini 0 atau tidak. Jadi kalau determinannya 0, maka dia tidak punya matriks inverse. Nah, kalau ukurannya matriksnya 4 kali 4, untuk mendapatkan determinannya, maka kita perlu melakukan ekspansi Laplace. Ekspansi Laplace itu di sini ada triknya ya, memilih baris atau kolom yang punya banyak angka 0 atau angka 1. Jadi karena untuk memudahkan perhitungan. Jadi misalkan kita mau mengekspansi di baris ketiga ini, atau bisa juga di baris keempat, atau boleh juga di kolom ke-1 ataupun kolom ke-2. Jadi keuntungannya kalau kita ada nilai nolnya ini, karena rumusnya ekspansi Laplace, itu kan jadi determinan matriks A itu nilainya sama dengan A1. Ini ya, misalkan 0. Baris ketiga kolom ke-1 berarti 0 dikali kofaktor 31 ditambah berapa lagi 3 dikali kofaktor 32, kemudian ditambah lagi 2 dikali kofaktor 33, kemudian ditambah lagi 1 dikali kofaktor 34. Nah, artinya kan kalau dikali dengan 0, kita ada keuntungan tidak perlu menghitung K31 untuk sementara waktu. Jadi untuk menentukan determinan, kita nggak perlu menghitung kofaktor yang pengalinya ini adalah 0. Tapi kalau misalkan nanti determinannya ini tidak 0, artinya dia punya matriks inverse, kita tetap perlu menghitung ke 16 minor ini. Gitu. Jadi di sini kita langsung aja ke kofaktor 32. Rumusnya tadi kan min 1 pangkat 3 tambah 2 minor 32. Minor 32. Atau sama dengan minus 1 pangkat 5. 5 itu kan ganjil. Kalau ganjil berarti negatif. Jadi nanti ini dikurangi M32. Begitu. Nah, menghitung M32 sekarang. M32 itu adalah minor 32. Artinya kita menghitung determinan dengan menghitung determinan sisa yang baris ketiga, kolom keduanya kita hapus. Jadi kita perlu menghitung determinan 2, 1, 3, min 1, 1, 4, kemudian 3, 2, min 2. Nah, kita tambahkan dua kolom di samping dua kolom pertama, di samping kolom ketiga. Berarti ini 1, 1, 2. Nah, kita kalikan yang miring ini 2 kali 2, berarti 2 kali min 2, min 4. 1 kali 4 kali 3, 12. 3 kali min 1 kali 2, berarti min 6. Kemudian ini 3 kali 3, berarti berapa ini? 3 kali 3, 9. Sorry, ini ada kesalahan tulisan. Tadi ini 3 kali min 2, min 6 ya. Min 6, kemudian ini min 9. 2 kali 4, 8 kali 2, 16. Ini negatif 2. Gitu. Berarti di sini berapa? Min 4 sama min 6, min 10. Ini min 25, berarti min 35 sama min 2, min 37 ditambah 12. Berarti negatif 25. Berarti di sini min negatif 25. Berarti kofaktor 32 adalah positif 25. Iya. Kemudian kofaktor 33. Berarti min 1 pangkat 3 tambah 3 M33. Berarti min 1
dipangkatkan 6 dikali M 33. Berarti min 1 pangkat 6 kan 6 genap ya. Berarti ini tetap positif. Berarti K33 itu sama dengan M33. M33 itu artinya kita menghapus baris ketiga, kolom ketiga. Lalu kita hitung determinannya. Berarti 2, 1, 3, min 1, 2, 4, 3, 0, min 2. Nah, kita tambahkan 2 kolom di sampingnya. Baru kita hitung. 2 kali 2 kali 2 ini berarti min 8. 4 kali 3, 12. Ini 0. Kemudian ini 9 kali 2, negatif 18 karena miringnya berbeda ya. Ini juga 0. Dan ini positif 2, tapi karena miring ke kanan, jadi min 2. Jadi di sini min 8 sama min 2 kan min 10. Min 10 sama ini min 10 sama min 6. Berarti min 16. Tuh. Jadi K33-nya adalah min 16. Kemudian sekarang M34. M34 berarti kita hapus baris ketiga kolom keempat. Berarti di sini 2, 1, 1, min 1, 2, 1, 3, 3, 0, 2. Tambahin 2 kolom. Kemudian kita hitung. Di sini 2 kali 2 kali 2, 8. Ini 3. Terus ini 0. Ini dikurangi 6. Ini 0. Terus ini ya, 2 kali min 1. Karena miringnya ke kanan, berarti ini jadi positif 2. Sehingga hasilnya ini 8 tambah 2, 10. 3, ini ya 10. Ini sama ini jadinya min 3. Berarti sama dengan 7. Nah, kofaktor 3, 4, itu kan berarti min 1 tambah 3 tambah 4. Min 1 pangkat 3 tambah 4, M34. Berarti kan min 1 pangkat 7, M34-nya positif 7. Berarti di sini min 7. Nah, baru kita masukkan ke sini. Berarti di sini 3 dikali K32-nya tadi 25. Kemudian ditambah 2 dikali K33-nya tadi minus 16. Kemudian ditambah lagi 1 dikali minus 7. Jadi positif 75 dikurangi 32 dikurangi 7. Berarti 75 dikurangi 39. Jadi hasilnya adalah 36. Nih, karena determinannya tidak 0, maka kita menghitung ke-16 minor yang lain. Tadi sudah kebantu yang ini. Tadi sudah menghitung yang ini. Bukan ini. Ini. M32, 33, dan 34. Jadi kita masih perlu menghitung 13 minor yang lain. Di ini M11 sampai M66-nya. Nah, terus ini lanjutannya. Sudah. Kalau sudah dapat, kita substitusi ke matriks adjoin-nya. Tadi kan sudah bentuknya kofaktor ya. Yang tadi itu sudah bentuk kofaktor, terus ditranspos, terus dikali dengan sepertiga 6, dapat matriks inverse-nya seperti ini. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.